Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Fikih Manhaji, dan kita masih dalam pembahasan bab thaharah ya, atau bab ibadah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang adzan dan iqamah. Adzan, ada syarat sah adzan. Yang pertama apa? Islam. Kemudian tamyiz, anak yang sudah umur 7 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki. Yang keempat, kalimatnya harus berurutan. Dan yang kelima, antara kalimat harus berkesinambungan, tidak boleh diputus dengan suatu apapun atau nunggu yang terlalu lama ya antara kalimat. Kemudian suaranya dibesarkan agar bisa didengar oleh jamaah. Itu syarat sah ya. Kemudian juga telah masuk waktu supaya sah. Kalau enggak sah. Kayak kita sekarang azan. Kan sudah selesai subuh. Udah ya, udah kita udah tahu ini masuk waktu subuh. Terus kita azan sekarang. Azan apa? Ya. Enggak sah azannya. Karena belum masuk waktu zuhur ya. Nah, azan itu disunnahkan setiap mau sholat. Jadi seandainya kita dengar di masjid di sana kita ada orang azan, kita mau jamaah di sini atau di satu kantor misalnya rame-rame, maka juga disunahkan ada ya, disunahkan. Sedangkan kalau anak kecil gimana? Azan. Kalau seandainya katanya umur 7 tahun ke atas sah, berarti anak kecil di bawah 7 tahun tidak sah. Berarti kita yang dengar azan bilang, oh ini belum masuk waktunya ya. Apa seperti itu maksudnya? Maksudnya adalah tidak sah, anak tersebut tidak mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana anak kecil kita bawa ke masjid ikut sholat ya, umur 6 tahun, umur 5 tahun ikut sholat sama kita, dia tidak dapat pahala karena belum sah sholatnya. Kita juga ngajak mereka untuk ikut puasa misalnya ya, sabar deh, ini hari pertama, hari kedua kamu latihan dari subuh sampai maghrib. Ya, dia latihan, dia bisa bertahan, tapi tidak dapat pahala karena di bawah umur 7 tahun, belum mumayyiz. Kenapa dalam fikih sering muncul kata-kata mumayyiz? Kalau belum mumayyiz tidak sah. Karena ulama mengatakan anak yang di bawah umur 7 tahun itu biasanya belum bisa berniat secara benar. Kita bilang katakan lillahi ta'ala, dia akan bilang lillahi ta'ala, tapi nggak tahu maksudnya ya. Jadi masih belum disebut berakal. Anak di bawah 7 tahun belum disebut berakal. Kenapa belum disebut berakal? Karena belum bisa niat. Itu alasannya para ulama ya. Jadi bukan berarti belum berakal agak-agak gimana gitu kan. Tapi karena belum bisa berniat saja. Maka orang gila juga disebut tidak berakal, nggak bisa niat. Padahal kalau seandainya dia coba dengar kata saya, ikuti kata saya, mungkin bisa dia lillahi ta'ala. Bisa orang gila bilang lillahi ta'ala, tapi enggak faham maksudnya. Nah, anak kecil juga sama. Itu alasannya ya. Kemudian sunnah adzan sudah kita bahas panjang ya. Sunnah adzan misalnya berdiri itu sunnahnya. Berarti boleh azan duduk, kemudian menghadap kanan ketika hayal shalah, menghadap kiri ketika hayal falah. Kemudian juga sunnahnya adalah suaranya yang bagus. Ya, suaranya yang bagus. Carilah orang yang suaranya bagus untuk adzan. Berarti kalau suara jelek boleh nggak? Boleh aja. Ya, mungkin orang bangun kali. Allahu Akbar, Allah. Bangun langsung orang pagi-pagi subuh-subuh. Ya. Kemudian juga menghadap kiblat. Berarti boleh kamu membelakangi kiblat? Boleh. Jadi tahu Ma'had Zaitun? Ma'had Zaitun yang di Jawa Barat itu di mana ya saya? Hah? Sukabumi. Waktu itu kita ke arah sana waktu sholat zuhur, pas kita mau sholat daerah situ kan. Tapi saya nggak mau sholat situ karena udah tahu ininya kan. Om tante saya masuk sholat. Pas sudah keluar saya tanya, adakah yang berbeda dengan ini kita? Cuma azannya aja aneh katanya. Azannya di mana? Jadi orangnya udah kumpul semua. Nanti muadzinnya menghadap ke jamaah, teriak Allahu Akbar, Allah. Jadi kayak gini deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja katanya. Oh gitu. Ya, jadi ininya mereka sah aja. Itu kan sunnah menghadap kiblat.
Seperti itu ya. Kemudian doa setelah adzan supaya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan yang sangat penting, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Ada 4 syarat sah sholat. 4. Yang pertama adalah suci dari najis dan 2 hadas. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Bukan menghadap kiblat, mengetahui arah kiblat. Mengetahui. Dan yang keempat adalah yakin telah masuk waktu sholat. Ya, jadi apa tadi? Suci dari najis dan 2 hadas, menutup aurat, kemudian tahu arah kiblat, tahu dia, yakin. Dan yang keempat juga yakin telah masuk waktu sholat. Nah, kita akan bahas pelan-pelan insyaallah. Yang pertama adalah suci dari najis dan 2 hadas. Itu yang disebut dengan toharoh. Ketika orang mengatakan toharoh, bersuci, itu maksudnya suci dari najis dan 2 hadas, nggak ada yang lain. Kalau secara bahasa Arab, toharoh artinya bersih-bersih. Toharoh itu artinya bersih-bersih. Suci dalam artian suci yang bukan ritual. Jadi kayak ngepel itu disebut juga toharoh. Tapi ketika kita berbicara secara syariat, ketika kita masuknya dalam Islam ini, toharoh itu cuma artinya adalah suci dari najis dan 2 hadas. Dan ada ritualnya. Tidak bisa sembarangan. Ada ritualnya. Kalau mensucikan diri dari najis, maka ritualnya adalah mencucinya dengan air. Kalau najisnya mutawasithah, pertengahan atau di bawahnya, ya mukhaffafah. Sedangkan kalau najisnya berat, najis mughalladah, maka cara taharahnya adalah mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah sekarang, kenapa saya sebut ritual? Karena kalau bukan ritual, ya cuci aja biasa, betul nggak? Kenapa sampai 7 kali? Itu. Terus kalau bukan ritual, yang cuci dengan air aja, najis yang biasa itu cuci dengan air, maka harusnya lap aja sampai bersih. Atau kasih lap dan pakai tisu basah misal, itu nggak sah. Ya. Jadi najis itu hanya bisa disucikan dengan dicuci. Itu najis yang umum. Terserah apa aja ya, misalnya darah kah atau kotoran cicak lah atau apa. Nanti kita akan bahas najisnya apa aja. Itu dicuci dengan apa? Air. Sekarang nggak dicuci dengan air, cukup dilap saja, kemudian disemprot parfum misalnya, bersih, wangi, kumannya mati, pakai hand sanitizer misalnya, kumannya mati semua, tapi dia masih disebut najis, walaupun nggak kelihatan lagi. Itu yang namanya najis hukmi. Hukmi itu secara hukum dia najis. Jadi secara ain itu adalah zat kita lihat, tidak ada. Tapi secara hukum masih ada najis. Itu nggak sah sholatnya. Ya. Jadi yang disebut dengan toharah, suci dari najis dan 2 hadas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci. Ya, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini wadalil dari kaqaulu sallallahu fil ladina yudaban fi qabrihim amma ahadum. Ini tentang dalil yang panjang. Bapak-bapak mungkin tahu tentang ada orang yang disiksa di kubur. Ya, ada orang yang disiksa di kubur. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun satu yang kena siksa ini karena dia nggak beristinja, nggak bersuci setelah tipis gitu ya. Istinja juga ada ritualnya Pak. Kita kira anggap simpel, pakai air, udah ya, gampang pakai air. Oke. Sekarang langsung air sabun, bisa atau tidak? Jawabannya nggak bisa Pak. Kalau Bapak masih ingat masalah air apa namanya? Air mutlak yang sesuai dengan ciptaannya. Jadi kalau dari langit ada 3,
hujan, es, salju. Kalau dari bumi ada laut, sungai, danau, sumur, dan mata air. Nah, air pipa itu terserah mau dari mata air kah, mau dari sumur. Intinya itu air mutlak. Sekarang Bapak langsung campur dengan air sabun, istinjanya langsung dengan air sabun. Maka walaupun bersih, walaupun wangi, tapi dia masih belum disebut istinja. Jadi dia kemana-mana masih bawa najis itu. Ya, dia kemana-mana masih bawa najis. Sholatnya tidak sah. Makanya disebut ritual. Cara bersihkannya seperti itu. Ya, sekarang nggak ada air. Masih ingat kalau nggak ada air gimana? Kalau tradisionalnya pakai batu gitu ya, atau yang dikiaskan dengan batu, seperti tisu kalau sekarang gampang, atau pakai kain. Nah, sekarang kita lap dengan kain, udah bersih, tapi belum sempurna, masih disebut istinja. Karena ngelapnya harus berapa kali? Harus 3 kali minimal. Karena kalau hadisnya minimal 3 batu. Kalau pakai kain, berarti minimal 3 lap di tempat yang berbeda, nggak boleh tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama, ketika lap pertama ini jadi najis, maka lap yang kedua nggak sah. Itu kan namanya ritual, betul nggak Pak? Itu namanya ritual. Ada tata caranya, nggak bisa sembarangan. Jadi salah satu orang yang disiksa di kubur karena tidak bersih atau tidak sempurna istinjanya. Bapak nggak usah terlalu pusing masalah istinja. Kadang-kadang orang sampai was-was. Intinya setelah pipis, cuci dengan air, ya itu sudah istinja. Orang yang masuk ini bukan karena dia istinjanya kurang bersih, enggak, memang nggak istinja. Kayak orang bule istinja nggak mereka? Orang bule nggak istinja. Habis pipis langsung pakai celana dalam, langsung. Jadi celananya itu sepesing apa coba kira-kira? Celana dalam mereka sepesing apa? Ya. Kemudian juga dalil tentang najis seperti fa'idha akbalatil haidhah fatrukis shalah fa'idha dhahaba qadruha faksili ankidam wasalli. Jika ketemu haid maka jangan tinggalkanlah sholat. Sedangkan setelah pergi haidnya maka mandilah dan cucilah darah tersebut. Maka sholatlah. Seperti itu ya. Nah sekarang apa saja najis? Apa saja najis? Najis itu yang pertama kita harus tahu adalah najis itu adalah kotoran yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Itu yang harus diingat ya. Kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Apakah ada kotoran yang tidak menghalangi dari sahnya sholat? Ada. Kayak kita nih pagi-pagi ini masih ada beleknya, ya kotoran mata mungkin. Nah, seandainya masih ada, sah nggak sholatnya? Sah. Padahal itu disebut kotoran hidung, sah. Kotoran telinga, sah. Sisa makanan di gigi dari 2 hari yang lalu, ya sah. Ludah kita juga kan kotor ludah kita, sah. Ya, daki nggak sempat mandi tadi, kalau gini-gini kan gosok-gosok keluar hitam-hitamnya, sah nggak sholatnya? Sah, padahal kotor dong. Siapa yang mau terima daki orang? Kan nggak ada yang mau. Jadi bagi kita kotor tapi tetap sah. Sedangkan kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat itu yang pertama adalah urin, pipis, ya, baik hewan maupun manusia. Sama. Manusia ini baik dia kecil, bayi atau dewasa, masih hidup maupun mati, sama aja. Kalau jin gimana Pak? Jin kita nggak bisa lihat kan? Ya udah aman. Tapi seandainya dia berubah, kalau dia berubahnya jadi manusia, berarti hukumnya hukum manusia, pipisnya kelihatan gitu. Kalau seandainya berubah jadi hewan, ya hukumnya hukum hewan, pipisnya juga apa? Juga najis, sama aja. Jadi kalau dia berubah, kelihatan ya najis. Tapi kalau nggak kelihatan, nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak usah terlalu was-was. Misalnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang telinganya dikencingi setan. Ya, telinganya dikencingi setan. Sekarang pertanyaannya, perlu nggak dia cuci itu telinganya? Enggak lah, orang nggak tahu, ya kan? Nggak tahu, seperti itu ya. Jadi kalau boleh nggak usah. Termasuk juga seandainya nyamuk pipis, nggak tahu kayaknya nyamuk nggak pipis ya. Atau lalat nemplok di pipis. Kita lihat itu nemplok dari pipis. Kemudian
nemplok di tangan kita. Ya, kita gini kan, pergi jalan. Pertanyaannya, tangan kita kena najis atau enggak? Bisa kelihatan enggak najisnya? Enggak, berarti diampuni. Jadi najis itu kayak urin tadi, kalau terlihat dan kena kita najis, tapi kalau nggak terlihat, baik itu kayak molekul kecil gitu ya, misalnya kayak lalat tadi ke sini, itu tidak buat najis. Jadi hukum Islam itu simpel, dia apa yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi kalau secara gaib itu nggak usah terlalu pusing masalah gaib itu, ya. Kamu harus cuci tanganmu. Kenapa? Tadi aku lihat ada lalat nemplok di pipis, kemudian dia nemplok di kamu, ya. Buktinya nggak ada kelihatan pipis. Beda sama yang tadi Pak ya, kena pipis, kelihatan pipisnya, kemudian dilap, kemudian dikasih parfum misalnya, ya beda. Tadi kan sudah kelihatan, maka cucinya dengan benar sesuai ritualnya. Kalau ini enggak, berarti ya ampun. Itu yang pertama, urin. Yang kedua adalah feses. Feses itu yang keluar dari dubur, baik manusia maupun hewan sama juga, kecil besar, udah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia sama, ya. Yang ketiga adalah darah. Darah itu ada pengecualiannya. Kita lagi sholat, sedangkan jerawat kita pecah, kita garuk-garuk pecah dia, maka ada pengecualian. Darah sendiri dan jumlahnya sedikit, maka diampuni. Tapi kalau darah orang lain, walaupun jumlahnya sedikit, tidak diampuni. Maksudnya apa? Lagi sholat, garuk-garuk, korengnya lepas, kemudian keluar darah. Apakah batal sholat kita? Tidak, karena darah sendiri dan jumlahnya sedikit. Yang dimaksud sedikit itu ulama mengatakan maksimal sebesar koin katanya, maksimal. Ya, jerawat kita segede ini kan? Enggak kan? Masih lebih kecil lagi, jauh lebih kecil. Jadi aman. Koreng juga enggak sebesar ini, jadi aman. Seperti itu ya. Adapun kalau darah haid, walaupun sedikit, najis. Jadi ini bukan selain darah haid, ya. Kita bicara selain darah haid. Kalau mimisan gimana? Apakah mimisan membatalkan sholat? Ulama memberikan lagi satu syarat. Darah tersebut, pertama darah sendiri, yang kedua sedikit, dan yang ketiga belum mengalir dari tempatnya. Itu dia salah satu. Belum mengalir dari tempat keluarnya. Jadi kalau koreng di situ aja. Misalnya kena baju udah selesai udah. Ya, diampuni. Tapi kalau mengalir sampai menetes, begitu ya, maka sholatnya batal. Itu kata mereka. Jadi mimisan kalau cuma masih di sini aman, tapi kalau sampai jatuh berarti apa? Batal, karena dia bawa najis. Walau alam sampai ada yang mengklasifikasikan seperti itu dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain, kalau mazhab Ahmad bin Hanbal rasanya lebih mudah ya. Mau darah bercucuran kayak apa juga masih boleh, karena ada hadisnya sahabat lagi sholat kemudian dioperasi ketika lagi sholat dipotong kakinya, ya kan zaman dulu belum ada anestesi kan, dia bilang tunggu aku sholat, nanti ketika sholat silahkan lakukan. Luar biasa itu sholatnya sampai lupa semua dunia ini, hanya ingat Allah gitu, sampai nggak rasa sakit, itu luar biasa. Kita sholat mikir utang, mikir apa macam-macam, ya. Itu yang ketiga, darah. Nah sekarang pertanyaannya, darah kambing itu gimana? Darah kambing najis atau tidak? Gampangnya semua darah najis. Semua darah najis ya. Di sini juga ada perbedaan antara Hambali dengan Syafi'i. Hambali mengatakan selama darah itu hewan yang bisa dimakan tidak najis. Maka kalau sembelih kambing, darahnya muncrat-muncrat di tangan, sholat aja langsung nggak apa-apa. Ya, dan itu sering banyak salafi yang ngambil pendapat itu. Tapi kalau Syafi'i lebih mudah bagi saya, lebih mudah untuk dihafal. Semua darah najis, dah selesai. Mudah nggak untuk dihafal. Jadi suatu ketika pas kami lagi belajar, setiap Idul Adha itu kita dapat kambing, jumlahnya sampai ratusan. Nanti hari pertama yang menyembelih orang Indonesia, hari kedua yang menyembelih
orang Somalia dan Ethiopia, hari ketiga dan keempat orang-orang Yaman nyembelih gitu ya. Nah, jadi kami dapatlah kesempatan yang pertama nyembelih hewan, sembelih, kemudian nanti dikuliti, sembelih, dikuliti begitu kan. Jadi tentulah di lantai itu penuh dengan darah, dan kita ketika sembelih kan muncrat-muncrat juga. Setelah itu dengar suara azan, pergilah kami berwudu dan kemudian mau sholat. Saya tanya sama salah satu pengajar di sana, Syekh, ini darah ini najis atau tidak? Kata dia, enggak, sholat. Aman itu, kan darah kambing aja. Kemudian saya sholat. Di sebelah saya guru Madzhab Syafi'i, Syekh Madzhab Syafi'i. Setelah sholat dia bilang apa? Ulang sholatmu. Kata, lo kenapa Syekh? Itu darah kambing itu najis. Aduh, aku nanya sama Syekh, tapi nggak sebut namanya kan supaya nggak berantem. Aku tadi nanya sama, ini kayaknya harus ke sana deh Pak. Ini, kameranya harus ke situ. Serius? Iya. Berubah. Lagi ada trouble handphonenya. Baru lihat. Oh iya. Mungkin gak ada ikut mazhab yang lain mungkin ini. Nah, tafadhol. Jadi bayangkan ya, di satu pondok itu karena bukan satu pemikiran, semua mazhab bisa di sana. Jadi habis sholat, ulang sholat. Oh iya, aku kan memang Syafi'i juga kan, lagi belajar Syafi'i. Jadi akhirnya ulang deh sholatnya. Jadi semua darah, mau hewan yang bisa dimakan, mau yang nggak bisa dimakan, manusia semua najis. Pengecualian cuma tadi darah sendiri sedikit dan belum mengalir dari tempat keluarnya. Nah sekarang lagi sholat, temennya ada yang berdarah, misalnya jerawatnya pecah kan, terus kita iseng kita pegang pipinya, kita iseng aja ngeliat. Biasa laki-laki ada iseng-iseng gitu, yang waktu masih muda ngeliat temannya gini, terus dia pegang pipinya. Batal nggak sholatnya? Batal, karena darah orang lain. Berarti dia lagi megang najis tuh sambil sholat. Gitu ya. Yang ketiga tuh darah. Yang keempat nanah. Nanah juga sama. Nanah tuh yang warna kuning. Nanah kalau sedikit dan dirinya sendiri dan juga belum mengalir kemana-mana, maka diampuni. Tapi kalau nanahnya yang lain, najis ya. Intinya nanah najis kecuali dirinya, untuk dirinya sendiri ketika lagi sholat saja diampuni Pak ya. Tapi kalau seandainya darah tersebut atau nanah tersebut jatuh, ya najis itu. Misalnya darah kita, tadi kan saya bilang kecuali darah sendiri. Jangan dipikir, oh kalau darah kita nggak najis, lagi berdarah terus dia lap di mana? Di kain. Pertanyaannya, kainnya sekarang ada najis atau tidak? Najis. Jadi yang tadi saya bilang kecuali darah sendiri itu pas lagi sholat saja, sholatnya tetap dilanjutkan. Sedangkan dia sebetulnya masih bawa najis. Jadi seandainya darah itu menetes di air, darah kita yang sedikit tadi masuk ke air minum, ya, masuk ke air minum. Air itu sekarang najis. Maka air itu sekarang apa? Najis. Seperti yang kita pernah pelajari kemarin tentang air banyak, air sedikit, ya. Air sedikit kena najis, walaupun sedikit nggak berubah warna, nggak berubah bau, langsung apa? Najis. Itu ya, darah, nanah, 4 sudah. Yang kelima adalah muntah. Muntah tidak membatalkan sholat. Muntah tidak membatalkan wudhu. Banyak orang kira mungkin muntah membatalkan wudhu, tapi muntah itu najis. Kenapa muntah najis? Muntah najis disebabkan qiyas terhadap feses. Muntah ada 2. Muntah yang makanannya masuk ke lambung kemudian keluar, dan yang kedua adalah makanan yang belum ke lambung, baru di sini kemudian keluar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang disebut muntah juga kan? Baru di sini keluar gitu. Jadi masih nasibnya masih nasi gitu kan? Atau ada yang baru masuk lambung, walaupun baru masuk lambung langsung keluar lagi, maka itu apa? Najis. Kenapa demikian? Dikiaskan dengan feses. Feses itu kan yang keluar dari dubur. Dia akan melewati lambung duluan, kemudian masuk ke mana? Ke usus, gitu kan? Masuk ke usus, baru setelah itu jadi feses. Nah, ulama mengatakan muntah itu adalah proses awal perubahan menjadi feses. Jadi dikiaskannya seperti itu. Ya. Maka kalau udah masuk lambung, itu proses awal berubah jadi feses. Keluar lagi dari mulut, najis. Tapi kalau baru di sini belum proses
menjadi feses, maka tidak apa-apa. Itu muntah. Yang keenam adalah bangkai. Bangkai ini, kalimat bangkai beda sama kalimat bangkai itu seperti ini. Bangkai itu artinya adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu artinya bangkai. Mayyitah, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dan hewan yang tidak bisa dimakan walaupun disembelih secara syar'i. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dan hewan yang tidak bisa dimakan walaupun disembelih secara syar'i. Nah, kalau udah mati dia, maka hewan itu bisa dua dia. Kalau udah mati hewan bisa dua. Hewan ini halal dimakan, hewan ini tidak halal dimakan. Hewan yang halal dimakan atau bangkainya atau istilahnya kan sudah mati nih, bisa dimakan atau enggak? Yang bisa dimakan itu pertama, dia adalah hewan yang memang bisa dimakan. Itu yang pertama, yang boleh dimakan secara syariat. Kalau bisa dimakan secara keinginan kita ya semua bisa kita makan. Ini secara syariat maksudnya. Yang pertama, hewan ini memang bisa dimakan secara syariat. Dan yang kedua, matinya disembelih secara syar'i. Maka dia tidak najis dan boleh dimakan. Ada juga hewan yang mati, dia najis, hukumnya bangkai. Kenapa? Kalau dia bisa dimakan, dia matinya tanpa disembelih secara syar'i. Seperti kambing jatuh atau masuk ke sumur mati, maka kambingnya itu bangkai. Itu bangkai, maka tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Atau hewan yang memang asalnya tidak bisa dimakan, kayak singa, beruang, ya, yang bertaring ya, seperti anjing juga nggak bisa kita makan. Walaupun disembelih secara syar'i, tetap tidak bisa dimakan, maka hukumnya bangkai. Dan bangkai itu apa? Najis. Serangga gimana? Serangga hukumnya juga najis. Jadi nyamuk, lalat, ya, itu hukumnya najis. Kecoa, yang diampuni cuma belalang, ya. Uhillat laka maitatani wa damani. Amma maitatani al-hud wal jarad. Al-hud wal jarad. Hud itu dalam bahasa Arab artinya adalah ikan paus. Jarad itu dalam bahasa Arab artinya adalah belalang. Hud itu kemudian dikiaskan dengan seluruh hewan yang ada di dalam laut, karena juga ada hadis Rasulullah SAW, fil bahri wa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuh. Di laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Maka semua ikan termasuk ikan paus semuanya apa? Halal bangkainya, nggak perlu disembelih secara syar'i. Terserah gimana cara membunuhnya. Dan belalang. Nah, saya lagi cari dan sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena ulama betul-betul berbeda pendapat. Serangga selain belalang bisa nggak? Jadi rupanya kalau dalam syariat buku fikih ini tergantung orang Arab. Mereka melihat itu hewan bisa dimakan, itu menjijikkan atau tidak menjijikkan. Kalau menjijikkan maka haram. Yang saya dapati seperti itu. Kalau menjijikkan maka apa? Haram. Dan itu berdasarkan pandangan mereka. Nah sekarang kan setiap umat beda-beda. Kayak kita di Amerika Selatan, orang-orang di dekat hutan Amazon, mereka makan tarantula. Sekarang bagi Bapak, tarantula itu menjijikkan atau tidak menjijikkan? Ya, menakutkan malah gitu ya. Laba-laba kecil aja. Apalagi kalau saya pribadi, saya betul-betul ingin coba ya. Tarantula. Saya pribadi saya ingin coba. Jadi bagi kita itu menjijikkan. Bagi orang Arab itu juga menjijikkan. Tapi bagi mereka itu biasa. Maka saya sampai sekarang belum dapat jawabannya. Apakah bangkai tarantula tersebut itu najis atau tidak najis? Karena kalau najis nggak boleh dimakan, kan gitu. Nah sekarang kalau kita orang Jawa, laron, ya kan?
laron. Orang Arab nggak makan laron. Orang Arab nggak makan laron. Seandainya kita nanya orang Arab, pasti bilangnya najis. Maka yang kayak gini perlu ulama tempatan. Yang ya bagi orang Arab itu najis, tapi bagi kita itu bisa dimakan. Berarti bagi kita laron itu tidak najis. Wallahu alam yang masalah ini. Sampai sekarang saya masih belum dapat jawaban yang memuaskan. Karena saya ingin tahu seperti makan jangkrik. Karena di buku-buku fikih dikatakan jangkrik nggak boleh dimakan. Jangkrik sama belalang kan mirip-mirip. Mirip-mirip gitu ya. Iya. Mirip-mirip. Lompat juga lompat gitu kan. Bedanya jangkrik ada suara aja gitu. Jadi kata orang di buku-buku fikih kalau kita cek itu, apakah bisa dikiaskan dengan jangkrik? Jawabannya tidak bisa. Jangkrik itu menjijikkan bagi orang Arab. Makanya setiap kalimat menjijikkan bagi orang Arab, bagi orang selain Arab gimana? Apakah karena ada orang di sudut mana dunia yang makan itu hukumnya jadi tidak najis semua, atau bagi mereka saja yang tidak najis? Nah, saya sampai sekarang masih belum dapat jawaban yang memuaskan. Nanti kalau ketemu Ustadz Irsyad Fasih mungkin bisa nanya itu. Itu ya, bangkai. Nah sekarang berarti gimana dong kalau lagi sholat? Ada nyamuk, terus kita pok, mati dia. Maka harus segera apa? Harus segera dibuang. Karena kalau tidak, maka kita lagi sholat bawa bangkai. Ya, nyamuk seandainya gak ada darahnya, terus kita pukul, terus kita sentil gitu ya. Tapi ingat Pak, kadang-kadang nyamuk itu kita pukul, tapi cairannya ada. Jadi kita pukul, itu kelihatan hitam-hitam di tangan kita, cairan dari nyamuk tersebut. Walaupun nyamuknya sudah kita hilangkan, tapi cairan hitamnya masih ada. Cairan itu bangkai juga. Jadi ketika ada bangkai, seluruh produk dari hewan tersebut itu bangkai semua, najis semua. Kita lihat bangkai kambing, maka matanya najis, tanduknya najis, kulitnya najis, cairan yang keluar dari badannya itu najis semua. Itu. Sedangkan kalau kambingnya disembelih secara syar'i, maka matanya suci, kulitnya suci, semua cairan suci kecuali cairan pipis itu ya enggak. Jadi kayak cairan-cairan lembabnya itu loh. Kan daging itu kan basah Pak ya, betul ya? Daging itu kan basah, bukan basah ini, bukan basah darah, bukan, lembab. Nah itu cairannya kalau seandainya dia bangkai itu juga najis, ya. Maka kalau ketemu lalat, ketemu nyamuk lagi sholat, lebih baik dihalau aja, sabar-sabar lah, ya. Karena kalau kita bunuh, maka harus segera kita buang. Kalau ternyata kita bunuh cairannya nempel, berarti harus dicuci dengan air, ya. Kemudian najis yang berikutnya adalah anjing dan babi. Anjing dan babi ini najis yang berat, disebut najis mughalladhah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tuhuru ina'i ahadikum." Cara mensucikan wadah salah satu dari kalian, idza walagha fihil kalb, jika dijilat oleh anjing, ya, bisa dengan 7 kali cucian, ulahun nabi turab. 7 kali cucian salah satunya dengan tanah. Itu kalau kena anjing. Kalau babi tidak ada hadisnya. Tapi ulama menyamakan antara anjing dan babi. Apa sebabnya? Karena menurut ulama, babi itu diharamkan dalam Al-Quran. Ya, apa itu? Walahmal khinzir. Jadi tidak diharamkan bagi kita daging babi. Sedangkan tidak diharamkan daging anjing dalam Al-Quran. Tidak diharamkan daging anjing. Di hadis liur anjing itu disebut najis. Liur anjing itu najis mughalladhah. Nah, babi gimana? Kata ulama, babi ini disebut dalam Al-Quran haram. Berarti dia itu sebetulnya lebih najis daripada anjing. Lebih najis dia, lebih berat keadaannya. Jadi disamakan, najis mughalladhah. Sekarang kalau badannya gimana? Apakah najis? Badannya juga najis Pak. Jadi anjing itu liurnya najis dalam hadis. Pertanyaannya badannya di mana? Badannya juga najis. Cuma ingat,
kaidahnya. Jika kering sama kering, najis tidak berpindah. Ada anak anjing atau anjing dewasa kita pegang, tangan kita kering, badan dia kering, nggak masalah, tidak berpindah. Tapi jika salah satu dari kita basah, tangan kita lembab, keringatan, atau badannya anjing ini, kulitnya, bulunya basah, kita pegang, maka najis mughalladhahnya pindah ke tangan. Najis mughalladhahnya pindah ke tangan. Seperti itu. Kering sama kering tidak berpindah. Ingat aja itu. Termasuk juga Bapak misalnya iseng-iseng, itu ada tai kucing, iseng-iseng pegang, ya, iseng-iseng pegang, kering sama kering tidak berpindah, kering sama kering tidak berpindah. Tapi kalau ternyata masih basah, berarti dia berpindah sekarang di sini. Cucilah dengan air biasa. Kalau kotoran kucing, Biasanya kalau sebelum dicuci dicium dulu. terus buat Pak, buat list. Yang paling bau apa? Ya kalau laki-laki gitu, kalau perempuan, kalau saya ngomong sama ibu-ibu, semuanya kayaknya nggak mungkin ada orang melakukan itu. Ibu-ibu belum tahu aja. Laki-laki itu kadang isengnya begitu. Kemudian itu najis mughalladhah. Nah sekarang Pak, cara mencucinya gimana tadi? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Terserah mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, terserah. Saya pernah waktu di Yaman, saya ada anak anjing, saya main-main sama anak anjing itu kan, ternyata basah, salah satu bulunya tuh basah. Aduh basah, kena deh di sini, saya merasakan. Kena deh di sini najis mughalladhah. Akhirnya saya apa yang saya lakukan? Saya ambil tanah, saya genggam, kemudian saya buka keran, kemudian cuci dengan tanah itu sampai tanahnya jatuh. Terus saya anggap itu cucian pertama. Baru setelah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah, laporlah saya ke Syekh. Ya Syekh, tadi aku pegang anjing, kemudian basahnya nyampe di sini. Akhirnya aku ambil genggam pasir, tanah, bukan pasir ya, tanah. Kemudian gimana Syekh? Ya aman sih, dia bilang gitu. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dia bilang gini, kalau dalam madzhab Syafi'i itu masukkan dulu tanahnya di wadah, kemudian kasih air, kemudian aduk-aduk sampai seperti lumpur, katanya. Itu yang dipakai. Kalau saya gimana? Insya Allah ada ulama yang boleh, jadi yang mana aja katanya. Ya kan sama-sama pasir. Jadi terserah mau di awal, mau di tengah. Tapi kalau di akhir saya rasa ya kotor dong tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakai tanah begini. Dah. Terus mau salaman sama orang, masih penuh dengan tanah. Ya pasti ada cucian lagi yang ke-8 kan. Cuma cucian yang ke-8 bukan cucian wajibnya, cuma untuk bersihkan dari tanah. Nah, sekarang saya tanya Pak, kalau liurnya tadi najis, badannya kalau basah najis, berarti dagingnya gimana? Kalau kita sentuh dagingnya gimana? Lembab kan? Berarti najisnya juga pindah. Kalau najis itu sudah pindah ke tangan kita atau kemana gitu ya, pindah, dan tidak kita cuci sebagaimana seharusnya, maka najis itu bisa berpindah-pindah ya. Najis hukmi itu bisa berpindah-pindah kalau tidak dicuci dengan seharusnya. Maka kenapa kita tidak boleh makan di tempat yang menjual babi atau anjing? Jika wajannya itu dipakai lagi untuk masak yang lain, maka karena dia basah, apapun yang dimasukkan ke situ najis semua nih. Pindah itu dari wajan ke situ. Dan wajannya juga masih kotor. Bukan berarti pindah wajannya suci, enggak. Wajannya najis mughalladhah, nasibnya apapun yang dari situ juga najis mughalladhah. Itu dia. Kenapa? Padahal sudah dicuci dengan bersih, udah pakai sabun, karena tidak sesuai dengan ritualnya, yaitu cuci 7 kali sesuai dengan tanah. Oleh karena itu, walaupun dia bilang tenang Pak, Bapak tenang aja makan di sini. Silakan Bapak lihat di belakang sudah kami bersihkan wajannya dengan sebenar-benarnya. Iya, bagi kamu bersih. Bagi kita belum terangkat najisnya. Jadi apabila itu ditambah sesuatu yang basah lembab, najis semua. Sampai situ ya. Masih ada waktu atau sudah ini kita syuruh? Agak cepat sekarang kan, subuhnya juga lebih cepat. Ya. Mungkin bisa kasih udah selesai.
Syarah lagi. Nanti kita share di Syarah lagi. sambil makan. Biasanya begitu nih jamaah di sini gitu ya. Nah, ada aja nanti diterapkan. Nggak jalan kan kayak nggak ngawal kan? Jalan. Oh jalan juga. Baik, sampai sini insya Allah semoga bermanfaat. Kita belum selesai nih ya syarat sah sholat. Bisa kita lanjutkan pekan depan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.